Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi lagi, yaitu mata pelajaran IPA kelas 9 SMP MTS Sederajat, Kurikulum Merdeka edisi revisi terbaru, yaitu tahun 2025, bab 2 tentang zat aditif dan zat adiktif. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari video ini, maka kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian zat aditif dan zat adiktif. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif beserta manfaat dan dampaknya. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang keempat, yaitu kalian diharapkan dapat memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan saksi hukum di Indonesia. Yang kelima, kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap bijak dalam memilih makanan dan minuman serta menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas zat aditif. Apa sih yang dimaksud dengan zat aditif? Nah, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah tertentu untuk meningkatkan kualitas, rasa, aroma, warna, tekstur, sehingga memperpanjang masa simpan makanan. Nah, zat aditif ini tidak bertujuan sebagai bahan utama makanan, akan tetapi sebagai bahan tambahan. Nah, itulah pengertian dari zat aditif. Sekarang tujuan penambahan zat aditif itu untuk apa? Nah, di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, membuat makanan lebih menarik. Yang kedua, menambah cita rasa. Yang ketiga, menjaga kesegaran makanan. Yang keempat, mencegah kerusakan makanan serta mempermudah proses pengolahan makanan. Nah, itulah pengertian dan juga tujuan dari zat aditif. Nah, yang berikutnya pembahasannya adalah jenis-jenis zat aditif. Nah, jenis-jenis zat aditif diantaranya yang pertama ada pewarna. Pewarna ini berfungsi untuk memberikan atau memperbaiki warna makanan. Pewarna ini dibedakan menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan pewarna alami dan juga ada pewarna buatan. Nah, pewarna alami ini berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Contohnya ada kunyit, yaitu berwarna kuning. Kedua adalah daun suji, yaitu yang berwarna hijau. Yang ketiga, buah bit, yaitu akan menambah warna menjadi warna merah, serta bunga telang akan bertambah warna menjadi warna biru. Nah, yang kedua yaitu pewarna buatan. Nah, kalau pewarna buatan ini dibuat secara sintetis dan penggunaannya harus sesuai dengan aturan. Contohnya di sini ada tartrazin, yaitu yang berwarna kuning. Terus juga ada Allura Red, yaitu yang berwarna merah. Yang ketiga adalah Brilliant Blue yang berwarna biru. Nah, penggunaan pewarna buatan harus sesuai dengan aturan dan dalam batas aman yang diperbolehkan. Nah, ternyata pewarna itu ada pewarna yang berbahaya dan juga dilarang. Di antaranya ada rodamin B. Ini sangat dilarang. Yang kedua, yang berwarna merah itu adalah mentanyl yellow. Ini juga dilarang. Penggunaan pewarna berbahaya dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti terjadinya keracunan, alergi, kanker, dan juga gangguan pada hati. Nah, konsumen cerdas yaitu yang dapat memilih warna alami, baca label kemasan, dan hindari bahaya, utamakan keselamatan, jauhi bahan berbahaya. Jenis pewarna yang kedua yaitu pemanis. Nah, pemanis ini digunakan untuk memberi rasa manis. Nah, pemanis ini juga sama dibedakan menjadi dua. Ada pemanis alami, ya, ada pemanis alami dan juga ada pemanis buatan. Nah, kalau pemanis alami contohnya ada gula pasir. Gula pasir yaitu berasal dari tebu, memberi rasa manis alami pada makanan dan minuman.
Yang kedua, bahan pemanis alami ini adalah gula merah. Nah, gula merah ini berasal dari nira, kelapa, atau aren, mengandung mineral dan memberikan rasa manis khas. Yang ketiga, bahan pemanis alami ini adalah madu. Nah, madu ini berasal dari lebah, mengandung vitamin, mineral, memiliki rasa manis alami. Nah, yang keempat, pemanis alami itu adalah stevia. Stevia berasal dari tanaman stevia, bebas kalori, memiliki tingkat kemanisan tinggi. Nah, pun pemanis buatan yaitu ada sakarin, siklamat, dan juga aspartam. Sikarin adalah pemanis buatan yang sangat manis dan sering digunakan dalam makanan rendah kalori. Yang kedua adalah siklamat. Siklamat adalah pemanis buatan yang sering digunakan dalam minuman ringan, permen, dan produk rendah kalori. Nah, yang ketiga adalah aspartam. Ini adalah pemanis buatan yang memiliki rasa manis, mendekati gula, dan banyak digunakan pada minuman, diet, dan produk rendah kalori. Nah, tentunya pemanis ini adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberi rasa manis, digunakan untuk memberi rasa manis. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di sini ada penggunaan manis buatan dan alami secara berlebihan, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan pencernaan, kenaikan berat badan, meningkatkan risiko diabetes, serta kerusakan pada gigi. Maka tipsnya adalah pilih pemanis yang sesuai dengan kebutuhan dan gunakan dalam batas wajar agar tetap aman bagi kesehatan tubuh. Nah, jenis-jenis zat aditif yang ketiga yaitu ada pengawet dan yang keempat ada penyedap rasa. Nah, pengawet ini berfungsi memperlambat pembusukan pada makanan. Pengawet ini dibedakan menjadi tiga, ada pengawet alami, pengawet buatan, dan pengawet berbahaya. Nah, kalau pengawet alami diantaranya ada garam. Garam menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan. Yang kedua, pengawet alami itu adalah gula, yaitu mengikat air sehingga bakteri dan jamur sulit tumbuh. Yang ketiga adalah cuka. Nah, bahan pengawet alami yang ketiga cuka ini adalah bersikap asam sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Pengawet yang berikutnya adalah pengawet buatan. Nah, kalau pengawet buatan diantaranya adalah natrium benjonat dan kalium sorbat. Natrium benjonat akan menghambat pertumbuhan kamir, kapang, dan bakteri pada makanan dan minuman. Kalium sorbat yaitu mencegah pertumbuhan kapang, kamir, dan bakteri sehingga makanan lebih tahan lama. Adapun yang ketiga, pengawet itu adalah pengawet berbahaya. Nah, pengawet berbahaya diantaranya ada formalin dan juga ada boraks. Nah, kalau formalin ini sangat dilarang digunakan pada makanan dan dapat menyebabkan keracunan, kanker, dan gangguan kesehatan lainnya. Adapun pengawet berbahaya yang berikutnya adalah borak. Nah, borak ini sama dilarang digunakan pada makanan, yaitu dapat menyebabkan gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, dan gangguan kesehatan lainnya. Jenis-jenis zat aditif yang keempat yaitu penyedap rasa. Penyedap rasa ini berfungsi memperkuat cita rasa makanan. Contohnya ada MSG dan juga kaldu bubuk. Nah, kalau MSG ini memberikan rasa gurih, umami pada makanan. Sedangkan kaldu bubuk itu terbuat dari campuran bumbu dan ekstra bahan makanan sehingga menambah rasa gurih. Jika digunakan sesuai dengan batas aman, maka MSG tidak berbahaya bagi sebagian besar orang. Nah, jika penyedap rasa seperlunya, gunakan penyedap rasa seperlunya. Kelebihan dapat membuat makanan terlalu asin atau tidak sehat. Jenis-jenis zat aditif yang kelima yaitu ada pengemulsi. Yang keenam ada pengental. Yang ketujuh ada antioksidan. Nah, yang kelima dulu di sini ada pengemulsi. Itu berfungsi mencampurkan minyak dan air agar tidak terpisah. Contohnya lecitin dan juga mono dan digliserida. Nah, lecitin membantu mencampurkan minyak dan air dalam makanan sehingga lebih stabil. Sedangkan mono dan digliserida yaitu membantu menstabilkan campuran minyak dan air, sering digunakan pada roti, es krim, dan juga margarin. Penggunaan zat aditif harus sesuai dengan aturan dan batas aman agar tidak membahayakan kesehatan. Jenis aditif yang berikutnya yaitu pengental.
yaitu membuat makanan menjadi lebih kental. Contohnya, yang pertama ada agar-agar. Nah, agar-agar ini berbahan dari rumput laut, membentuk gel yang juga padat. Yang kedua adalah gelatin, yaitu berbahan dari kolagen hewan, membentuk gel yang kenyal. Yang ketiga adalah pektin, yaitu berbahan dari buah-buahan, membantu mengentalkan selai dan jeli. Yang keempat adalah tepung maizena. Nah, tepung maizena ini berbahan dari pati jagung, membuat makanan lebih kental seperti puding, saus, dan sup. Berikutnya, jenis-jenis aditif itu adalah antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah mencegah makanan cepat tengik akibat oksidasi. Contohnya vitamin C dan vitamin E. Nah, kalau vitamin C mencegah oksidasi pada makanan sehingga tetap segar lebih lama. Contohnya sumbernya yaitu sumber dari jeruk, stroberi, jambu, tomat, brokoli, dan lain-lain. Kalau vitamin E yaitu melindungi lemak dan minyak dari oksidasi sehingga tidak mudah tengik, sumbernya dari kacang almond, biji bunga, matahari, minyak nabati, dan lain sebagainya. Nah, manfaat zat aditif ini yaitu membuat makanan lebih menarik, menambah rasa makanan, terus juga memperpanjang masa simpan, serta mempermudah proses pengolahan makanan. Adapun dampak positif zat aditif diantaranya yang pertama makanan lebih menarik, yang kedua menambah rasa dan aroma, yang ketiga memperpanjang masa simpan, yang keempat memudahkan proses pengolahan. Selanjutnya, selain dampak positif juga ada dampak negatif dari zat aditif. Jika digunakan berlebihan atau menggunakan bahan berbahaya, maka juga dapat menyebabkan keracunan, gangguan hati, gangguan ginjal, kanker, dan juga alergi. Subpembahasan yang kedua adalah zat adiktif. Pengertian zat adiktif adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan baik secara fisik maupun psikologis apabila digunakan terus-menerus. Penyalahgunaan zat adiktif dapat merusak kesehatan, perilaku, dan masa depan seseorang. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis zat adiktif. Jenis zat adiktif diantaranya yang pertama ada narkotika. Narkotika merupakan zat yang dapat mengurangi rasa nyeri, mengubah kesadaran, dan juga menyebabkan ketergantungan. Contohnya ganja, heroin, morfin, dan kokain. Jenis-jenis zat adiktif yang kedua ada psikotropa, ada psikotropika. Nah, zat yang mempengaruhi susunan syaraf pusat sehingga mengubah perilaku dan kondisi mental. Contohnya ekstasi, sabu, diazepam, yaitu digunakan sesuai dengan resep dokter. Zat adiktif yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya meliputi alkohol, rokok atau nikotin, vape yang mengandung nikotin, lem, dan thinner. Dampak penyalahgunaan zat adiktif diantaranya gangguan fisik. Nah, apa sih ya? Nah, diantaranya gangguan fisik, yaitu kerusakan paru-paru, gangguan jantung, kerusakan otak, gangguan hati, serta penurunan daya tahan tubuh. Adapun gangguan psikis yaitu dapat terjadinya cemas, depresi, halusinasi, sulit berkonsentrasi, serta emosi tidak stabil. Adapun dampak penyalahgunaan yang ketiga yaitu gangguan sosial, prestasi belajar menurun, putus sekolah, tindakan kriminal, konflik keluarga, serta masa depan terganggu. Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yaitu Indonesia memiliki aturan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sanksi yang dapat diberikan meliputi rehabilitasi bagi pencandu sesuai dengan ketentuan hukum, terus juga hukum penjara, denda dalam jumlah besar, serta hukum yang lebih berat bagi pengedar dan produsen narkotika. Adapun tujuan memberikan sanksi adalah yang pertama, melindungi masyarakat, yang kedua, memberantas peredaran narkoba serta menyelamatkan generasi muda. Upaya menghindarkan diri dari penyalahgunaan zat adiktif diantaranya memperkuat keimanan dan karakter, yang kedua memilih teman yang baik, yang ketiga berani mengatakan tidak,
Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Yang kelima, aktif dalam berolahraga. Yang keenam, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, berkonsultasi kepada orang tua atau guru jika mengalami suatu permasalahan. Yang berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba. Kesimpulan pembelajaran dalam video kali ini yaitu zat aditif adalah bahan tambahan pada makanan dan minuman yang berfungsi meningkatkan kualitas, rasa, warna, aroma, tekstur, dan daya simpan. Penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan agar aman bagi kesehatan. Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental, serta kehidupan sosial apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum yang tegas di Indonesia dan dapat merusak masa depan generasi muda. Sikap bijak dalam memilih makanan serta meninjau zat adiktif merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.